Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffidan Asahi, NPM 2401020037. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana penulisan laporan keuangan pada Microsoft Excel, mulai dari saldo awal hingga neraca saldo setelah penutup. Yang pertama-tama kita akan membuat saldo awal terlebih dahulu. Nah, jadi untuk keterangannya ada nomor akun title, tanggal 1 Juli 2022, dan debit dan kredit. Nah, jadi ini dikarenakan ada keterangan yang terpotong, maka kita lebar-lebarin aja dengan di kolom ABC ini kita lebar-lebarin menggunakan panah yang hitam. Nah, lalu untuk nomor akun title, debit dan kredit. Nah, jadi di sini kita hanya perlu mengcopy paste yang ada di soal dari awal sampai akhir pada nomor akun title, debit dan kreditnya. Kita tulis sama persis seperti ini. Nah, supaya tidak ada keterangan yang terpotong, kita hanya perlu melebar-lebarkannya aja. Lalu selanjutnya pada bagian bawah ini kita tulis amount. Nah, untuk debit kreditnya kita menggunakan rumus sum dengan cara sama dengan sum kurung buka, lalu kita blok pada petty cash mulai dari awal sampai akhir pada debit. Nah, lalu kita klik tutup kurung, lalu kita klik enter. Nah, totalnya ini ada pada 228.270.000. Nah, untuk kreditnya kita tulis rumus yang sama dengan sum kurung buka, kita blok dari awal sampai akhir, tutup kurung, lalu kita klik enter. Nah, ini akan hasilnya balance pada 228.270.000 pada debit dan kredit. Nah, saldo awal kita cukup segini aja, kita udah selesai. Nah, lalu kita ganti sheet-nya ini dengan cara mengklik 2, lalu kita tulis saldo awal, lalu kita tekan enter. Nah, selanjutnya kita akan membuat jurnal umum dengan cara menambahkan sheet 2 atau plus, lalu kita tulis keterangannya ada tanggal, jenis transaksi, nomor akun, nama akun, deskripsi, debit, dan kredit. Nah, kita tulis tanggal 1 bulan Juli 2022. Nah, kita menyalin dulu dari saldo awal. Untuk nomor akun, pada halaman saldo awal, kita salin nomor akunnya dari awal sampai akhir. Dengan cara mengklik CTRL-C, lalu kita kembali ke sheet 2, lalu kita paste pada nomor akun CTRL-V. Nah, untuk jenis transaksinya, kita tulis saldo awal. Nah, untuk tanggalnya juga sama, kita tulis 01/07/2022 pada jenis transaksi saldo awal. Nah, dikarenakan jika kita menulis satu persatu maka akan membutuhkan waktu yang sangat lama, maka itu kita blok aja, terus kita ada garis panah hitam, kita tarik ke bawah. Nah, ini akan muncul semua mulai dari tanggal, jenis transaksi, nomor transaksi. Nah, lalu untuk nomor transaksi kita tulis NSA_11_2022. Nah, kita tulis juga 2 kali, lalu kita blok dengan panah hitam, lalu kita tarik sampai bawah. Nah, ini akan muncul sama seperti yang tadi di saldo awal dan tanggal. Nah, untuk nama akun kita tulis dengan rumus sama dengan klik lookup, kurung buka, kita klik nomor akun, titik koma, lalu kita kembali ke saldo awal. Nah, kita blok nomor akun sama akun title-nya, mulai dari petty cash hingga depreciation expense. Nah, setelah udah, kita pencet Fn F4, lalu titik koma 2.0, tutup kurung, dan enter. Nah, ini akan muncul nama akun petty cash pada nomor akun 11100. Nah, ini akan mempermudah kita dalam penulisan pada jurnal umum pada Microsoft Excel. Nah, lalu kita hanya perlu menarik panah hitam seperti biasa, kita tarik sampai bawah supaya mendapatkan rumus yang sama. Nah, akan muncul nama akun yang berbeda-beda pada nomor akun yang sudah ditulis. Nah, untuk deskripsinya masih sama, kita tulis saldo awal. Kita blok aja sampai bawah juga. Nah, lalu untuk debit dan kreditnya kita
mengcopy paste dari saldo awal. Nah, kita copy aja debit kreditnya, CTRL-C, lalu kita tekan CTRL-V. Nah, seperti ini. Lalu kita akan melanjutkan soal-soal berikutnya pada dokumen transaksi bukti 1 hingga bukti 30. Nah, yang pertama ada PT Reina Elektro di Magelang, bukti kas keluar dengan nomor BKK 101 pada tanggal 1 Juli 2022, dibayarkan kepada karyawan uang sejumlah Rp750.000. Nah, pentulisannya seperti ini. Kita tulis tanggal dulu 01/07/2022. Lalu untuk saldo awalnya kita tulis pengeluaran kas pada nomor BKK _101. Dan untuk nomor akunnya kita tulis amount payable dan cash, yaitu pada 21213, dan cashnya pada 11120. Nah, karena kita nulis nomor akun tapi belum muncul nama akunnya, kita blok aja. Nah, kita tarik ke bawah, kita lebihin supaya nanti tidak perlu kerepotan. Maka akan muncul NA. Nah, untuk deskripsinya kita tulis pembayaran gaji bulan Juli sebesar Rp750.000 pada debit dan kredit. Nah, selanjutnya kita akan merapikan tabel ini supaya lebih rapi. Kita buat tabel dengan cara memblok semua, dengan cara kita tarik sampai bawah, atau kita bisa menggunakan CTRL-A. Lalu kita tekan ini, lalu kita tekan Alt Border. Nah, jadinya seperti ini. Nah, saya sudah selesai membuat jurnal umum dari bukti 1 sampai bukti 30, seperti ini. Nah, lalu selanjutnya kita akan membuat buku besar dengan menggunakan pivot table. Nah, caranya kita tekan ke insert, lalu kita tekan pivot table. Nah, kita akan muncul tabel-tabel atau range-nya. Nah, kita tekan OK. Nah, di sini akan muncul pivot table field. Kita akan memasukkan nomor akun pada filter, lalu pada kolom rows kita masukkan tanggal dan deskripsi. Nah, untuk value kita tulis debit dan kredit, kita masukkan debit dan kredit seperti ini. Nah, seperti ini maka akan muncul. Nah, ini kan belum rapi. Nah, kita rapikan dulu dengan cara tanggalnya kita klik kanan, lalu stop tanggalnya kita hilangkan. Lalu klik kanan lagi. Kita ke pivot table option, lalu kita ke display. Nah, lalu kita pencet classic pivot table layout, lalu kita tekan OK. Nah, maka akan jadi seperti ini. Selanjutnya, kita akan membuat sum of saldo dengan cara kita pergi ke field, lalu kita pencet calculate field, lalu kita pada name kita tulis saldo formulanya, kita klik debit, dikurangi, kita tekan insert field dulu, lalu kita klik lagi kredit, lalu kita tekan insert field, lalu kita add dan tekan OK. Nah, maka akan muncul sum of saldo, tapi masih 0 semua, ini nggak apa-apa. Lalu kita akan masukkan rumus sama dengan lookup. Kita tekan kurung buka, lalu kita pencet Alt, titik koma, lalu kita ke saldo awal, kita blok dari nomor akun dan akun title sampai bawah dengan cara CTRL-C, lalu kita F4, kita tekan 2.0, tutup kurung, dan enter. Nah, akan ada tulisan NA, namun jika kita mengklik panah ke bawah, lalu kita pilih nomor akunnya dan kita tekan akun, nah ini akan muncul buku besar sesuai dengan nomor akun, nama akunnya. Lalu kita kembali ke Alt supaya muncul semua.
Nah, kita ke tanggal, lalu kita ke pivot table analysis, klik option, lalu klik show report filter page pada nomor akun, lalu kita tekan OK. Nah, ini akan loading. Nah, di sini akan membuat halaman-halaman sendiri-sendiri sesuai dengan nomor akunnya. Nah, ini kita rapiin aja yang ada pagar-pagarnya itu. Nah, selanjutnya kita akan membuat neraca lajur dengan cara kita menambahkan sheet baru, atau ini saya sudah ada sheet 5, lalu pada buku besar ini kita klik kanan, lalu move or copy. Pada saldo awal kita klik create a copy, lalu kita klik OK. Nah, ini akan muncul kopiannya buku besar. Kita ganti dulu namanya, neraca lajur. Nah, di sini kita hanya perlu mengubah pivot table field-nya, kita balikin dulu. Kita balikin semua, lalu kita klik nomor akun, letakkan pada kolom rows, dan klik nama akun, letakkan pada kolom rows juga. Akan jadi seperti ini. Nah, lalu kita klik pada nomor akunnya, klik kanan, dan subtotal nomor akunnya kita hilangkan. Nah, maka akan jadi seperti ini, lebih rapi dari sebelumnya. Nah, ini merupakan neraca lajur. Nah, kita tulis keterangan lagi, neraca saldo, debit kredit, laba rugi, debit kredit, dan neraca pada debit dan kredit. Nah, di sini untuk debitnya kita tulis dari sum of saldo yang nilainya plus. Nah, lalu untuk kreditnya kita tulis sum of saldo yang nilainya minus. Seperti ini. Nah, namun sebelum itu kita akan memblok semua dulu sampai bawah. Lalu kita klik kanan, lalu kita pergi ke format cell, lalu kita ke accounting, dan untuk simbol kita menggunakan rupiah, lalu tekan OK. Nah, supaya ini mempermudah kita dalam membaca jumlahnya. Jadi seperti ini bentuk neraca saldonya setelah saya tulis. Nah, lalu di bagian bawah ini menggunakan rumus yang sama, yaitu sum yang seperti di awal tadi. Nah, dikarenakan belum ada RP-nya, kita blok juga seperti tadi. Nah, lalu untuk laba rugi kita kopikan dari sales sampai pada kredit 56.250.000 pada sampai depreciation expense. Nah, setelah kita copy, di kolom paling bawah kita tulis rumus sum. Nah, dikarenakan ini terdapat perbedaan, maka di sini kita tulis sama dengan yang debit dikurangi dengan kredit. Lalu kita klik enter. Nah, seperti ini. Nah, lalu pada kolom neraca kita hanya menyalin mulai dari petty cash sampai dengan income summary pada neraca saldo. Nah, seperti ini untuk neracanya. Nah, lalu di paling bawah kita tulis sum juga, rumus jumlahnya. Nah, untuk kreditnya juga sama, untuk sum juga. Nah, untuk neraca ini juga ada perbedaan juga. Nah, kita tulis lagi sama dengan debit dikurangi dengan kredit. Lalu kita tekan enter. Nah, seperti ini ya jadinya. Nah, jadi seperti ini kita sudah selesai membuat neraca saldonya. Kita hanya perlu merapikan dengan alt border. Nah, kalian kalau ada yang ingin mewarnain bisa kalian warnain. Nah, jadinya seperti ini ya. Nah, lalu supaya keterangan di atas ini tetap kelihatan, kita ke view, lalu kita tekan petty cash, lalu kita pergi ke freeze. Nah, kita tekan freeze panel. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau kita scroll ke bawah itu, kita tetap bisa melihat keterangan namanya.
Nah, selanjutnya kita akan membuat laporan laba rugi. Kita hanya perlu menulis pendapatan, yaitu salesnya, dikurangi dengan biaya-biaya. Nah, jadi untuk laba rugi ini kita tulis pendapatan pada sales dengan nomor akun dan nama akun yang ada, dan kita menggunakan rumus VLOOKUP untuk salesnya. Nah, untuk biaya-biayanya kita mulai dari sales diskon sampai dengan paling bawah sendiri, yaitu depreciation expense. Kita hanya perlu menyalin yang ada di neraca lajur. Nah, seperti ini untuk biaya-biayanya. Nah, lalu di paling bawah ini kita tulis total dengan cara menjumlahkan dengan rumus sum. Lalu kita klik enter. Nah, lalu untuk di bagian bawah total kita tulis laba atau rugi dengan cara menambahkan total pendapatan ditambah dengan total biaya-biaya. Nah, kita tekan enter. Nah, jadi pada perusahaan Dana ini mempunyai laba atau rugi sebesar 609.000. Nah, untuk laporan laba ruginya seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat laporan perubahan modal pada PT Rena Elektro, laporan perubahan modal Juni 2022. Kita tulis pendapatan dan common stock dan retained earning. Nah, lalu untuk total pendapatan awal ini kita jumlahkan aja dari common stock dan retained earning ini. Nah, dengan cara mengklik CTRL, mengklik sama dengan, lalu kita klik common stock, kita ditambah dengan retained earning ini. Nah, lalu untuk laba ruginya kita tulis 609 dari laporan laba rugi yang ada di sini, 609.000. Nah, seperti ini. Nah, lalu selanjutnya kita tulis modal akhir sebesar sama dengan ini dikurangi dengan ini. Enter. Nah, jadi modal akhirnya sebesar 113.184 juta. Nah, jadi untuk modal akhir kita hanya perlu menambahkan total pendapatan awal ditambah dengan laporan laba dan rugi. Nah, kita klik enter. Nah, jadi modal akhir pada PT Rena Elektro pada laporan perubahan modal ini ada sejumlah 111.966.000 rupiah. Lalu selanjutnya kita tambahkan sheet lagi untuk laporan posisi keuangan. Nah, jadi untuk laporan posisi keuangan pada PT Rena ini kita tulis aktiva dan pasiva, lalu di bawahnya ada aset lancar dan liabilitas jangka pendek. Nah, untuk aset lancar ini terdiri dari petty cash, account receivable, notes receivable, utilities, merchandise inventory, prepared insurance, dan value at tax in dan dividen. Nah, kita hanya perlu mengcopy dari jurnal. Nah, jadi kita tulis seperti ini. Untuk jumlahnya, kita menggunakan jumlah yang ada di neraca lajur ini. Nah, kita menggunakan jumlah yang ada di neraca lajur ini dengan cara kita copy. Nah, lalu di sini kita tulis total aset lancar dan kita menjumlahkan. Nah, jadi total aset lancar pada PT Rena Elektro ini sejumlah 75.168.500 rupiah. Nah, selanjutnya kita membuat liabilitas jangka pendek. Kita tulis liabilitas jangka pendeknya, yaitu terdiri dari account payable, accrued expense, not payable, dan salaries payable. Nah, kita copy juga yang ada di neraca lajur. Nah, seperti ini. Nah, lalu untuk jumlah harganya, kita juga mengcopy yang ada di neraca lajur. Nah, seperti ini. Lalu, untuk di bawah value at tax on ini, kita tulis total liabilitas jangka pendek sebesar sama dengan kita blok aja, terus kita klik enter. Nah, maka akan muncul sebesar 42.702.500 rupiah. Nah, selanjutnya kita akan menulis aset tetap yang ada pada land, building, accumulated depreciation building, dan sampai accumulated depreciation expense. Nah, ini kita tulis di bagian bawah sini. Nah, lalu kita tulis total
aset total aset tetap, kita klik sum sama dengan kurung buka, kita blok, kurung tutup dan enter. Lalu kita tulis liabilitas jangka panjang. Nah, liabilitas jangka panjang ini hanya ada pada debt bond atau pada akun 22100. Kita tulis di sini. Nah, seperti ini. Lalu, untuk ekuitas, modal akhirnya, kita dapat dari sini. Modal akhirnya, dari yang perubahan modal tadi, sebesar 111.966.000, kita tulis aja. Nah, selanjutnya, kita tulis total aktiva dan total pasifanya dengan cara menjumlahkan antara aset lancar dan aset tetap, lalu liabilitas jangka pendek dan jangka panjangnya. Total aktiva sama dengan ini ditambah dengan ini. Lalu untuk pasifanya, nah lalu untuk lalu untuk total pasifanya kita hanya memerlukan penjumlahan dari total liabilitas jangka pendek ditambah debt bond ditambah modal akhir. Tekan enter. Nah, jadi seperti ini laporan keuangan. Hasilnya sama 174.668.500 rupiah. Nah, ini untuk laporan posisi keuangannya sudah selesai. Lalu kita tambah sheet lagi, kita buat. Nah, jadi untuk jurnal penutupnya kita menggunakan nomor akun, nama akun, debit dan kredit. Nah, ini sama seperti jurnal umum tadi di awal. Kita hanya menyalin nomor akun dan nama akun yang ada di saldo awal, yang ada di sini. Nah, lalu untuk debit kreditnya kita menyesuaikan dengan yang sudah ada di neraca lajur. Nah, jadi untuk jurnal penutupnya seperti ini, kita hanya perlu mengcopy debit dan kreditnya pada menu yang sudah kita kerjakan pada neraca lajur dan laporan perubahan modal. Laporannya seperti ini, lalu di bawah kita hanya perlu menambah sum. Lalu kita blok aja dari debit paling awal hingga paling akhir. Lalu kita klik tutup kurung dan enter. Kita lakukan hal yang sama di kreditnya. Nah, kita hanya perlu merapikan aja. Nah, jadinya seperti ini untuk jurnal penutup pada PT Reina. Selanjutnya, kita akan membuat neraca saldo setelah penutup. Kita tulis yang di sini. Kita tambahin dulu slide-nya lalu. Nah, jadi untuk neraca lajur setelah penutup ini, kita hanya perlu mengcopy-copy yang dari laporan posisi keuangan. Nah, jadi untuk neraca lajur setelah penutup ini, untuk debit dan kredit, kita hanya perlu mengcopy yang ada pada laporan posisi keuangan ini, sejumlah petty cash 255.000 cash. Nah, ini kita urutin aja, kita copy paste. Nah, kita jadi di sini. Nah, untuk nomor akun dan nama akun, kita hanya mengcopy. Nah, lalu untuk nomor akun dan nama akunnya, kita juga hanya perlu mengcopy pada laporan posisi keuangan. Kita klik CTRL-C dan CTRL-V. Nah, jadinya akan seperti ini. Nah, demikianlah pembuatan laporan keuangan mulai dari saldo awal hingga laporan neraca lajur setelah penutup pada PT Reina. Semoga informasi yang saya berikan lengkap. Mohon maaf jika saya banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.